Padahal gak percaya dengan Paskah gitu. Bukan tidak percaya Pak Ustadz, tetapi setelah saya baca dalil barusan Ah, bahwa Yesus itu dihukum karena melanggar adat istiadat orang Yahudi. ah. Karena barang siapa yang mengaku dia Allah di sana dulu akan dihukum gantung atau disalibkan. Itulah yang terjadi kepada Yesus. Makanya kalau ada pendeta-pendeta terhebat di sini, saya mohon naik kita diskusi sesuai data. Sesuai data saja, nggak usah ngarang-ngarang lah. Ini Bang Benjamin ini. Orang enak ini kemarin saya diskusi ini padahal. Ini pendeta ini kelihatannya dari namanya sudah ada pendetanya nih. Benyamin. Muter masih jaringannya ini. Coba minta multi lagi Bang Benjaminnya. Sabar, kawan-kawan, ambil cemilannya, ambil kopinya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Saya mohon Waalaikumsalam. maaf Islam. Saya senang dengan Pak Dehe, Pak. Itu satunya itu. Saya senang. Saya mohon maaf. Ya, semoga teman-teman tahu ajaran Alkitabnya seperti apa sesuai dengan yang tertulis gitu. Saya silahkan. Kalau Pak Dehe itu pasti ya. Saya terima kasih Pak Dehe, Pak Ustadz juga. Saya mohon maaf ya. Ya, terima kasih. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Islam, Kristen, Katolik Bang? Kristen Bang. Mau diskusi, boleh kita buka dulu kameranya ya. Dibuka kameranya. Oke, Abang Kristen, Protestan gitu ya? Iya Bang, Kristen. Mungkin Abang mau bertanya tentang Islam atau mau berdiskusi dengan Pak Dehe. Kalau Pak Dehe ini juga sebagai Kristen, cuma beliau tidak percaya dengan Paulus. Abang percaya Paulus nggak? Percaya Bang sama Paulus. Pengikut Paulus juga ini Pak Dehe. Saya penasaran dengan tema Abang yang Oten Kapan Waras itu, maksudnya itu gimana itu Bang? Baik, bentar. Saya mau bertanya sama Abang sedikit ya. Gini, Bang, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Terus ya bisa dibilang Tuhan, bisa dibilang tidak. Tuhan. Ya tidak. Baik. Bapa di surga Tuhan atau bukan? Tuhan Bang. Baik. Ada berapa Tuhan, Bang? Dia satu Bang dalam diri kita ini Bang. Kan? Gak waras kan? Tadi Anda sendiri yang bilang Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa di surga Tuhan. Saya tanya, ada berapa Tuhan? Satu kata Anda. Nah, tuh. Itu 3 Tuhan namanya Bang, bukan satu. Kacau. Abang namanya. Terus kalau Tuhannya Islam ada berapa Bang? Masalah Tuhan Islam Bang ya, Tuhan Islam itu bukan bilangan, bukan ada berapa. Tuhan Islam itu esa atau tunggal gitu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, bukan 3 dalam 1. Sama dengan Kristen Bang, dia tunggal juga satu. Tadi Yesus. katanya 3 Tuhannya tadi. Mau kayak gimana kita dibilang esa kalaunya 3? Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, habis itu Bapa yang di surga Tuhan. Saya tanya Anda, ada berapa Tuhan? 1. Macam mana dibilang esa Bang? Kalaunya 3 sosoknya. Karena Yesus itu Tuhan Allah Bang, jadi dia itu menyamakan dirinya menjadi manusia agar menyelamatkan manusia Bang. Dia itu satu. Oh gitu. Pak Dehe mungkin ada pertanyaan sama abang ini, Bang Dama ya. Soalnya Pak Dehe juga Kristen, tapi beda paham Bang.
Ya Pak, DH-nya itu Kristen apa dia tuh Bang? Saya Kristen Protestan, Bang. Protestan ya? Ya, Oh. betul, Bang. Ya kalau dia memang Protestan ya berarti dia paham juga dong mengenai Enggak, Bang. Tuhannya Saya Kristen. sesuai apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak mengikuti ajaran doktrin gereja, walaupun saya dibesarkan dari keluarga pendeta. Karena di dalam pendidikan pendeta itu tafsiran yang banyak. Bukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau dari Alkitab, Yesus ditulis utusan, bukan Tuhan. Tetapi setelah diterjemahkan di dalam sebuah gedung gereja, sudah dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu ketika kita bertanya kepada pendeta, apakah Yesus dan Allah itu sama? Sama, kata dia. Lalu kita tanya nanti, di mana Yesus ketika Allah menciptakan langit dan bumi? Oh, belum ada dia. Nah, itu hanya doktrin, Bang. Doktrin para hamba-hamba Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, yang tertulis di sana adalah Yesus adalah utusan. Yesus adalah anak Allah. Makanya ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, datanglah suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Ya, jelas di situ. Dan ketika Yesus mengajarkan kita berdoa, dia ajarkan kita juga berdoa kepada Allah, kepada Bapa, bukan kepada dirinya. Ya, itu Contoh itu doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kita berdoa kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah Tuhan Allah. namamu. Karena dia sendiri dah, karena dia sendirilah Tuhan Allah, karena dia menyamakan dirinya dengan manusia. Itu dia Di mana ada tertulis bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan manusia? Coba abang jelaskan kepada saya. karena kan manusia kan sudah jatuh dalam dosa. Jadi dia Tuhan Allah Ya itulah yang betul, ketika Adam dan Hawa gagal pertama kali jatuh ke dalam dosa, makanya Allah mengutus Yesus ini sebagai utusan. tapi kan dia itu Allah sendiri yang turun itu Bang. Di mana ada tulisannya bahwa Allah telah lahir di Bethlehem? Coba jelaskan ke saya. Ya saya bukan bisa jelaskan Bang. Saya bukan Makanya saya katakan kepada abang, itu hanyalah doktrin, hanya ajaran meyakinkan kita supaya kita percaya kepada Yesus. Tapi sesungguhnya Yesus mengatakan dialah bukan Tuhan, dia adalah utusan. Silakan abang baca di Yohanes 17 ayat 3. Yesus utusan di sana. Dia diutus oleh Allah. Tetapi doktrin mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah doktrin dari ajaran-ajaran para gembala. kan gembalanya itu kan ada berapa banyak Bang? Banyak jenis gembala yang sekarang ini yang menjadi gembala. Pendeta-pendeta itu kan banyak yang doktrin-doktrin yang lain. Iya bang, Jadi makanya kita ini bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab itu sesuai bahasa daerah masing-masing. Kalau kita nggak bisa bahasa Indonesia, Yesus bukan Tuhan, dia hanya utusan katanya. Tapi ketika saya sakit, kita berdoa kepada Allah, kepada Bapa. Bahkan ketika dia setelah bangkit dari kematiannya, dia mengatakan kepada Maria, jangan pegang aku karena saya belum ke rumah Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu Yesus yang bicara di sana. Makanya selama ini
Bapak Darmalit menuhankan Yesus karena belum baca Alkitab. Apa yang sesungguhnya terjadi? Samalah ibarat begini, orang menjelek-jelekan kita di sana di sini. Kita hanya iya-iya saja, tetapi kalau kita datang kepada orang yang menjelekkan kita, belum tentu itu yang dia katakan. Saya juga percaya Yesus Tuhan, tetapi setelah saya baca, baru saya tahu bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan. Bahkan Yesus mengatakan di Yohanes 5:24 di sana bahwa semua yang percaya kepada Yesus, baik itu yang tidak mempunyai agama sekalipun, dan jika percaya kepada Yesus sebagai utusan dan percaya kepada Allah, maka orang itu tidak dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kalau memang abang mengatakan seperti itu, terus yang dikatakan di dalam Alkitab itu saya nggak tahu ya ayatnya di mana. Itu yang dikatakan di Alkitab itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak melalui aku, gitu. Iya, betul, melalui Yesus. Kan dia kita sendiri percaya kepada Yesus sebagai utusan, melalui perantaranya Yesus Kristus kita ke Allah Bapa. Ya berarti dari dia lah, itulah Allah sendiri itu yang ngomong sendiri. Bukan, enggak ada dia bilang di situ Allah. Dia jalan kebenaran. Dia memberikan pedoman hidup, memberikan contoh. Dia memberikan bahwa sembahlah Allah Tuhanmu. Bukan kita menyembah dia. Ketika dia dicobai oleh iblis, lalu dia mengatakan ke iblis, sembahlah Allah Tuhan. Kepadanya sajalah kamu menyembah, bukan kepada Yesus. Dia menyuruh kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa imanin saja, yakin saja, sama seperti ilmu hitam. Kau yakin saja baca ini lalu kau potong-potong tanganmu karena kau yakin maka ada. Nggak ada. Tapi kalau kata Yesus, kita harus percaya kepada Yesus dan percaya juga kepada Allah Bapa. Ya bang. Baiklah bang. Ya. Jangan pusing, berdoa nanti. Pusing dia. Jangan pusing. Baca Alkitab. Oke bang, terima kasih bang. Oke. Mau turun Bang Dama? Iya. Iya. Oke, dah. Oke, bagus. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Selamat malam. Terguncang dia padahal. Karena ngeri aku ceramah daripada penderitanya. Mungkin penderitanya selama ini kalem-kalem kalau khotbah. Halo, selamat malam. Sebentar dulu Pak Ustadz ya. Halo, Baik. selamat malam juga. Malam Ibu dari Kristen Islam Katolik. Saya Kristen. Boleh dibuka dulu kameranya ya Bu ya. Untuk diskusi. Gimana ya? Cara nerimanya ya? Klik nyalakan itu. Klik simpan atau nyalakan. Klik nyalakan. Itu kan tadi ada dikirim undangannya, buka kamera tuh. Soalnya wajib open cam Bu. Kita diskusi no hujat, tapi kita memakai Bible atau Alkitab, atau diskusi dengan saya Islam memakai Al-Quran dan hadis gitu. Jadi wajib kita harus open cam, nggak ada hinaan ya, gitu. Ya betul. Bentar ya. Nih, saya kirim, klik nyalakan atau simpan. Nyalakan. Simpan.
Lagi corona kah, Bu? Lagi ada COVID kah di tempat Ibu? Apa kalian ini pakai masker semua? Ya udah nggak apa-apa pakai masker, mungkin malu ya. Anda mau ditanya atau mau bertanya? Mau bertanya sama saya atau mau bertanya sama Pak Dehe? Bertanya sama Mas Yusuf. Oh, baik saya dulu Pak Dehe. Apa pertanyaannya? Itu kok temanya Oten kapan waras? Oh, Oten kapan waras? Baik, kalau gitu ya biar kita sesuai dengan jawabannya, saya mau bertanya sedikit dulu sama Ibu ya. Oke? Boleh. Oke, baik. Bu, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan dong. Duh, Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Iya, mereka satu pribadi. Oke. Bapak Tuhan atau bukan? Iya, sama. Itu Tritunggal namanya. Baik. Ada berapa Tuhan itu, Ibu? Tetap satu. Gini Mas Satu, Yusuf. Pak Dehe. Gini, Sesuai Mas Yusuf dengan ya. judul saya pertanyakan kewarasan gitu. Enggak. Tadi Mas Yusuf yang katanya nggak paham. ya Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan. Saya tanya, ada berapa Tuhan? Satu. Padahal tiga Anda sebutkan. Iya, tiga Padahal pribadi, tiga tapi tadi tetap yang Anda satu. sebutkan. Gini. Ini, Mas Yusuf, Makanya saya pertanyakan terangkan ya. kapan waras kalian gitu. Ya. Aduh. Ini mau saya waraskan ini Mas Yusuf ini. Begini. Ya. Kayak gimana? Ya, begini. Apa? Seperti Mas Yusuf, ya. Oh. Ada yang memanggil PI, ada yang memanggil Ustadz, ada yang Terus? memanggil Mas Yusuf. Itu udah tiga kan? Oh. Tapi tetap satu orangnya kan? Tetap satu Mas Yusufnya kan? Baik. Itu nama gelar alias kan kayak gitu. Iya, Namanya jadi, tiga. Ya, jadi seperti Mas Yusuf tadi saya terangkan. Tapi Tritunggal itu bukan sekedar nama, ada bentuknya dia. Yang satu bentuk manusia, yang satu bentuk merpati, yang satu bentuk suara. Ayo. Bu, pingsan kah, Bu? Bu Wati. Bu. Bau-bau pingsan dia ini pada he. Pingsan gitu. Ada. Sudah mulai berat. Mana tadi? Sekarang Bang Benjamin. Mana Bang Benjaminnya? Oke. Saya sehatkan lagi nanti. Tadi apa ya? Signal ya Mas Yusuf ya. Iya, dibuka dulu kameranya Ibu. Oke. Tadi saya sudah terangkan gitu Mas Yusuf. Ketika kita mempunyai masalah atau berduka, kita butuh Roh Kudus untuk menghibur kita karena dialah Roh Kudus itu adalah penghibur yang sejati begitu. Ya kayak gini aja Bu, gini Bu. Ya, saya mau tanya sama Ibu. Kalau Tuhan Ibu kayak gitu ya, saya mau tanya. Saat Yesus di Sungai Yordan, itu Tuhan Yesusnya lagi dibaptis katanya di Sungai Yordan, kan kayak gitu ya. Habis itu ada lagi di langit bentuknya merpati, yaitu Roh Kudus. Dan terbukalah langit, ya kan kayak gitu. Terdengar suara dari sorga, itu suara Bapa. Pertanyaan saya, gimana cara nyatuinnya? Gimana? Gimana Kak? Cara menyatukan mereka itu kayak gimana? Satu di sungai, satu di langit, satu di surga. Kayak gimana? Pakai apa di satu? Dia menjadi Apanya inkarnasi? karena dia mau menyelamatkan itu satu. Dan saya bilang tiga pribadi tetap satu Allah. Kayak gimana satunya? Diikat atau dilem? Berarti nggak paham. Seperti saya bilang tadi, Mas Yusuf. Saya manggilnya Mas Yusuf. Ada yang lain berkata Ustadz. Ada yang lain berkata ya Yusuf PI. Kan
tapi tetap satu orangnya kan. Gimana kita mau campur aduknya, yang satu jasadnya di sungai, yang satu di langit bentuknya merpati, yang satu bentuknya cuma suara. Kayak gimana Tapi sudah cara saya nyatuinnya? sampaikan tadi Mas Yusuf, tetap satu, sama seperti saya bilang ketika saya rindu dengan Bapa surgawi, saya berkata Bapa gitu. Nah, ketika saya butuh pertolongan, saya berkata Tuhan Yesus tolong saya. Ketika saya berduka, saya memanggil Roh Kudus, hiburkan saya. Jadi dia tetap satu. Allah Bapa. Oh, jadi waktu Yesus itu tersalib, semuanya tersalib gitu. Tuhan juga ikut tersalib. Berarti misah, bukan satu dia. Kan tadi katanya satu. Benar Mas Yusuf. Waktu Yesus Iya, disalib Mas Yusuf. enggak, Mana saya? Bapak enggak kepisah begini. berarti. Ya begini. Yesus dia turun ke dunia. Tadi saya bilang dalam bahasa Ibraninya berkenosis untuk mau menyelamatkan manusia. Itu tadi berkenosis, dia lahir ke dunia ini. Terus? Iya, dia lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita lahir Menyelamatkan untuk manusia. hidup, manusia lahir untuk hidup. Tapi Tuhan Yesus lahir untuk mati, membayar dosa manusia. Kenapa saya bilang begitu, Mas Yusuf? Kok pakai mati-mati? Selamatkan aja manusia. Ada orang bilang begitu kan? Gini, kalau dia menyelamatkan manusia, kenapa dia dengan tentara Romawi kagak selamat coba? Ya itu tadi Masa saya dengan bilang. tentara Romawi dia kalah? Kagak selamat dia. Gimana dia mau menyelamatkan Bukan orang kalah, Mas lain? Yusuf. Gimana dia mau menyelamatkan Gini. Anda? Sedangkan dia menyelamatkan Gini, Mas Yusuf, dirinya tadi sendiri saya saja bilang. kagak bisa, Bu. Ya, ada yang di Alkitab berkata, orang lain engkau tolong, engkau sendiri tidak bisa menolong dirimu sendiri. Tuhan Yesus memang harus mati untuk Oh, utang sama 300 juta. Saya kan harus bayar dengan uang kan? Nggak Gini, Bu. dengan saya bilang, Ya. inilah hidupku, nyawaku aja lah. Nggak bisa kan? Bu, Misalnya saya pinjam Jadi sepeda motor, Mas Yusuf. ceritanya di Kristen ini kayak gini, Tuhan berubah jadi manusia untuk bunuh diri gitu. Tidak, bukan untuk bunuh diri. Lalu kayak Anda menceritakannya kayak gitu. Makanya saya Maksudnya terangkan sama gimana? Mas Yusuf. Makanya saya terangkan sama Mas Yusuf kan. Misalnya saya berhutang sama Mas Yusuf 300 juta. Saya harus kembalikan apa? Uang kan? Uang yang saya pinjam. Kalau bisa dengan bunganya, dengan daunnya atau dengan akarnya. Ya kalau saya pinjam sepeda motor Mas Yusuf lalu hilang saya buat, saya kan harus kembalikan sepeda motor lagi kan, nggak bisa kita bilang, nah inilah nyawa saya. Begitu juga, ya, karena upah dosa adalah maut, maka harus dibayar dengan maut. Itulah Upah dosa kematian. adalah maut. Jadi upah dosa Yang tidak waras. amat. Justru dia menyelamatkan. Selamat. Lalu mendukung Yesus itu mati gitu. Enggak, itu memang sudah dinubuatkan, bukan
mendukung. Yang saya tanya, Tadi kan saya Anda mendukung nggak Yesus itu mati? Yang saya tanya itu dulu. Kok mendukung sih? Orang dia Tuhan kok Iya. pakai mendukung? Tidak ada kata kalimat mendukung. Tuhan Lah. Yesus itu, makanya Tuhan Yesus bilang, sang kamu aku tidak bisa. Ya udah gini Bu, Memanggil coba jawab pertanyaan pasukanku saya biar untuk saya melawan paham. mereka. Ya, biar saya paham. Ibu mendukung Yesus mati atau tidak? Tidak ada kata dukung. Kita datang kepada Ya udah Tuhan gini, saya agar ganti kita kosakatanya dipulihkan oleh Tuhan. ibu itu ya ingin Yesus mati atau tidak? Yesus memang harus mati, sudah dibuatkan supaya kita diselamatkan. Tadi kan saya sudah bilang. Oke, itu Ucapan syukurnya. terus? Kalau saya pinjam sepeda motor Mas Yusuf, hilang. Saya kan harus apa? Saya harus kasih lagi sepeda motor yang baru. Iya Begitu betul. juga. Kenapa mesti pakai mati? Karena upah dosa adalah maut. Lalu Gini harus bentar. digantikan Ada dengan maut. ada hutang apa ya Tuhan? Tuhan ada hutang apa kalau kayak gitu? Hah? Hutang dosa kita, Mas Yusuf. Oh, Hutang dosa Tuhan kita hutang ke dosa kita. gitu. Hah? Tuhan berhutang dosa. Aduh. Iya, dosa kita. Atau gimana ya? Ilustrasinya begini deh. Ngapain Tuhan berhutang dosa? Begini, saya kasih ilustrasinya begini. Manusia Apa pula Tuhan berhutang dosa? Macam mana pula kau bilang Tuhan berhutang? Kayak kagak mampu aja itu Tuhan. Tuhan kau punya utang. Aduh, Tuhan punya utang. Kayak kagak mampu itu Tuhan padahal. Macam mana pula kau nih Bu Wati? Mana kau kepental lagi Bu Wati? Naiklah sini. Naikkan lagi Pak Ustadz, biar saya baptis Iya. ya. Mana belum minta multi dia. Bu Wati. Dia belum tahu bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana manusia karena dia menghujat Allah Yesus ini. Menurut ada istiadat orang Yahudi harus dihukum mati Yesus ini. Makanya Yesus ditangkap dan disalibkan. Dia belum tahu akar masalahnya si ibu ini. Ruwet Makanya emang, banyak pendeta yang congornya gede, mereka belum tahu apa itu. Halo, selamat malam Bang Benjamin. Selamat malam. Ya, mungkin bisa ngobrol nih. Tadi nggak waras ibunya tadi tuh. Saya tanya makan gorengan 3, ambil 1 dia, jauh 1. Ya, Ini saya bawa pada ini. Bang Benjamin percaya nggak dengan Paulus? kenapa? Bang Benjamin percaya nggak dengan Paulus? Percaya dong. Kenapa? Percaya dong pada. Pada ini juga Ada Kristen masalah nggak apa percaya dengan dia. Paulus? Nah, ceritakan masalahnya pada ceritakan. Bang Iya. Benyamin, kita kenalan dulu sebelum kita diskusi agama, kita kenalan dulu lah. Oke, Ya, Pak. saya dari Pulau Nias, Pak Benyamin, dan saya salah seorang pendeta TikTok. Ya, saya bukan gelar pendeta yang kuliah di sekolah, duduk bangku, enggak. Saya Gereja Nias, pendeta berdasarkan firman Tuhan. Gerejanya gereja Nias Pak Dehe berarti.
Saya di mana aja gereja, itu gerejanya hanyalah sebuah organisasi ya. Di dalam gereja tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus. Berarti Ya, tidak terdaftar di mana-mana gitu ya Pak Dehe ya? Gimana? Tidak terdaftar di gereja manapun gitu ya? Oh, terdaftar. secara formal ya? Terdaftar, tetapi saya tidak menyebutkan namanya ya. Karena tidak berguna itu namanya. Itu bukan nama gerejanya kita bahas. Yang kita bahas adalah firman Tuhan yang tertulis. Ya, ingat itu. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, bukan doktrin, bukan karangan, asumsi atau lain sebagainya. Ya. Kita diskusi sesuai yang tertulis. Saya tidak mau asumsi, saya juga bisa ngarang. Nah, kita bahas mengenai Paskah saja, karena ini kan lagi luar biasa Paskah. Kita bahas mengenai Paskah. Gimana? Kita bahas ketuhanan. Ada masalah apa dengan Paskah? Saya tidak masalah, saya bilang kita bahas, saya nggak ada masalah. Oke. Kalau ada masalah itu sudah dibawa di hadapan Pilatus dan ahli-ahli Taurat. Gimana? Kita bahas penyaliban Yesus saja. Terserah apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dibahas. Ya, menurut saya penyaliban Yesus itu adalah rencana manusia, bukan rencana Allah. Apalagi rencana yang lain. Bagaimana menurut Anda? Coba. Setuju. Rencana iblis ya tepatnya. Rencana iblis katanya Pak Dehe. Tuh. Oh, rencana iblis. Setuju. Iya. Ya, Jahat itu kan berasal dari iblis. Pak Dehe setuju nggak? Kalau saya keluarkan statement itu. saya tidak setuju karena Yesus tidak disalibkan oleh iblis. Sebentar Pak Dehe. Statement saya kan apa yang jahat itu berasal dari si jahat atau Saya iblis. tidak setuju. Setuju nggak Pak Dehe dengan itu? Saya tidak setuju. Kenapa? Berasal dari Yang berkumpul di sana adalah ahli-ahli Taurat dan imam-imam besar, bukan setan. Sesuai yang ada di dalam Alkitab, bukan setan yang berkumpul dan bukan Allah dan bukan rencana Allah. Ingat tuh, 11.000 penonton saya jelaskan di sini. Kematian Yesus adalah kehendak manusia, bukan kehendak Allah, apalagi kehendak iblis. sangat jelas. Yudas dibisikkan iblis. Setuju Pak Dehe? Orang kedengaran suara bisikan oleh iblis, tetapi yang memutuskan ajarilah mereka apa yang kusampaikan. Siapapun pendeta yang punya ilmu di antara 11.000. Sebentar Begitu, Pak. dulu, biar selesai aku dulu. Nanti silakan bicara. Ya. Saya minta para pendeta atau ahli-ahli Taurat, jika Anda mempunyai dalil yang cukup baik, silakan bantah kata saya. Yesus dihukum sesuai dengan aturan adat istiadat Yahudi bahwa barang siapa yang menghujat Allah, dia harus dihukum mati. Dan yang menghukum mati Yesus adalah
imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat, dan yang menyelesaikan tugas menombak adalah tentara-tentara Romawi. Saya punya dalilnya, silakan dibantah, saya siap. Lanjutkan. Itu nggak perlu dibantah, kan permasalahannya perbedaan kita yang mendasar itu bahwa ada ayat, saya nggak tahu kalau saya main-main ayat gitu nggak ada, tapi saya pernah tahu ada ayat bahwa semua yang jahat itu berasal dari si jahat, begitu. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, penyaliban itu adalah rencana si jahat. Karena rencananya jahat, otomatis asalnya dari si jahat atau iblis itu sendiri. Begitu aja kesimpulannya Pak Dehe. Ya terlepas Pak Dehe sepakat atau tidak dari manusia, sama saja lah menurut saya. Di mana ayat ada datanya bahwa Kan bukan, maksud saya bukan. ada ayat yang mengatakan bahwa semua yang jahat itu berasal dari si jahat. Begitu. Gitu. Kalau statementnya Pak Dehe ambil sekilas bahwa si iblis ini menyalibkan Yesus, ya nggak ada. Mau dicari dari seluruh isi Alkitab juga nggak akan ada itu. Karena semua hal yang jahat dari pikiran manusia itu berasal dari si jahat atau iblis itu, makanya rencana jahat tentang penyaliban itu berasal dari iblis. Begitu loh kesimpulannya. Logikanya begitu, Pak De. semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Berarti kalau dibilang semua, berarti seluruh imam dan seluruh kepala tua-tua bangsa Yahudi. Berarti di sini sudah jelas membunuh Yesus. Ada nanti berikutnya, tapi saya tidak lanjutkan karena Bapak mengatakan tadi jangan terlalu kita bahas. Saya ada lagi, saya bocorin sedikit. Saya punya dasar, Bang, makanya saya berkata begitu. Ketika nanti dia di hadapan Pilatus dan menganggap bahwa dirinya adalah anak Allah, dan menurut hukum adat istiadat orang Yahudi sudah melanggar hukum, sudah menghujat dia, makanya dia dihukum mati nanti di hadapan Pilatus. Menista Pak De. Bahasa sekarang itu menista. Ya, betul. Menista agama Yahudi. Ya betul, itulah dasar saya mengapa saya mengatakan bahwa yang memutuskan ini adalah manusia. Ya setuju, kalau keputusannya setuju. Tapi rencananya si jahat, gitu loh Pak De. Kalau yang memutuskan saya setuju, manusia jelas lah. Pontius Pilatus, hukuman itu dijatuhkan oleh Pontius Pilatus, itu jelas. Tidak terbantahkan itu Pak De. Manusia. Banyak para pendeta congor mengatakan bahwa yang menghukum Yesus itu adalah kehendak Allah. Mana ada? Enggak ada. Kehendak Allah damai sejahtera. Enggak ada itu. Itu hanya doktrin. Ya, itu banyak. Hanya doktrin. Ya, banyak yang beranggapan seperti itu memang. Ya, mengaitkan supaya Yesus itu meninggal untuk mengampuni dosa. Tidak ada satupun ayat yang kata Yesus bahwa saya sudah baca semua Alkitab itu. Cuman saya karena sering sakit udah habis di kepala saya ayat-ayatnya, sudah enggak kuhafal. Makanya kalau saya pendeta ini, waduh, bisa habis jemaat. Habis mereka karena saya sampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya sampaikan. Kalau menembus dosa manusia ada Pak De, harusnya ayatnya. Kalau itu ayat bukan Yesus yang mengatakan itu. Yang Yesus katakan kepada anak manusia akan diserahkan untuk di surga dan di bumi. Anak manusia akan diserahkan untuk menebus umat manusia. Kan ada itu, kurang lebih begitu ayatnya. Itu perkataan, bukan perkataan Yesus itu, bosku. Perkataan Yesus, Pak. Saya nggak hafal pula ayatnya ya.
Itu Iya. perkataan Yesus, Pak Dehe. Karena Anak kamu manusia akan itu diserahkan. sayangnya abang tidak tahu ayatnya, makanya kita tidak bisa Wah, bahas. kalau saya tahu ayatnya persis, Cari Pak dulu, Dehe, cari kalah dulu nanti, gitu. cari dulu nanti kita mainkan. Kita Teman-teman di kan bawah hanya pasti tahu. diskusi, memperdalam iman kita, saling memahami, saling melengkapi. Kalau ada yang mengatakan memang banyak yang beranggapan, apalagi teman-teman Kristen juga, Ya, bahwa pendeta juga, bahwa penyalipan itu adalah rencana Allah. Banyak yang mengatakan itu, tapi saya sendiri tidak begitu mengartikannya. Rencana penyalipan itu adalah rencana si jahat, begitu. Karena tidak ada dalilnya bang di dalam buku dari Markus, Yohanes, Lukas, Matius, tidak ada. Ada masalah, Betul, ya kan? Nah, sudah. Makanya Ada ngopi, yang kita ada ngopi masalah dulu kita, ngopi dulu, nggak ada masalah kita. Kita sepakat Pak Ustadz bahwa Yesus disalibkan oleh manusia. Ya, itu memang betul bahwa dilakukan oleh manusia, ya, tapi rencananya adalah rencana si jahat. Iya, banyak para pendeta mengatakan bahwa rencana Allah. Mana ada ayatnya itu? Tidak ada satupun titik bahwa rencana Allah. Jadi kayak gimana sistem penebusan dosa? Katanya Tuhan yang Dia wajib disalibkan. Dan ketika Yesus disalibkan, salah seorang dari yang tersalibkan itu harus diturunkan. Sesuai adat. Penyalipan itu bukan untuk penebusan, sedangkan Pak Dehe bilang bukan untuk penebusan, saya bilang untuk penebusan dosa. Itu yang kita tidak sepakat. Kenapa beda? Ada dalilnya. Makanya saya bilang kalau saya tunjukkan ayatnya, nanti Pak Dehe sudah langsung kalah nanti. Ada Oh, enggak. ayat, Saya anak sudah manusia siapkan. akan diserahkan untuk menebus dosa manusia. Itu jelas ayat itu, ada ayatnya itu. Kalau Anda mengatakan anak manusia datang untuk menebus dosa manusia, berarti dengan sendirinya Anda menganggap Yesus bukan Tuhan. Nah, ini lagi nanti Pak De. Kita gini sebentar Pak De. Nanti kita akan melebar tentang definisi Tuhan. Kalau kita lempar ke Ustadz pengertian Tuhan, pasti menurut Ustadz pengertian Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Sedangkan pengertian saya Tuhan itu belum tentu Sang Pencipta, tergantung ditujukan untuk siapa. Begitu. Jadi nanti kita yang saya bingung ini kayak gini, Bang. Diserahkan untuk menebus dosa umat manusia. Itu ada ayatnya di Alkitab. Pak Dehe jangan memungkiri itu ada di Alkitab Pak Dehe, gitu loh. Jadi kita itu memang begitu. Kalau misalnya gimana ya? Allah Bapa itu sudah mengetahui bahwa dia akan mati, tapi dia tidak merencanakan itu, gitu loh. Jadi memang itu untuk kalau misalnya penyalipan tidak untuk menebus dosa umat manusia, ya apa gunanya ada kebangkitan? Jadi tujuan kebangkitan itu apa? Lalu yang benar yang mana, Pak Dehe? Yang benar saya Pak Ustaz, sudah jelas. Mengklaim sendiri dia. Yang benar Enak saya. kali. Coba tanggapilah Pak Dehe. Kenapa Pak Dehe menurut Pak Dehe penyalipan itu bukan penebusan? Udah, jangan Pak Dehe, jangan dilawan lagi udah. Sudah itu kebenarannya sudah. Oh. Kok bisa? Saya kasih ayat tambahan bahwa Yesus atau anak manusia disalibkan, ya. Di Yohanes sementara saya lupa, Yohanes terus yang kuingat. Padahal Yohanes itu pamanku itu, Yohanes. Ini Pak Dehe yang bikin saya bingung. Penyampaian Pak Dehe tadi, penyalipan itu bukan untuk menebus dosa. Gitu. Bukan. Sedangkan Bang Benyamin katanya buat penebusan dosa. Jadi yang mana yang betul gitu? Jelaskan Pak Dehe. Ini Pak Ustadz ya, sesuai ada istiadat orang Yahudi
Yesus itu sudah melanggar pasal berapa saya tidak tahu karena belum disebutkan di Alkitab. Dia mengaku bahwa anak Allah. Dan di dalam Alkitab, siapa yang menghujat, yang mengatakan dia anak Allah sesuai adat istiadat Yahudi, harus dihukum mati. Dihukum. Maka Yesus itu dibawa di hadapan Pilatus. Berarti Yesus itu dia dihukum salib itu karena kesalahan, bukan karena nebus dosa, Bang Benjamin. Ya, Ini Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz. sebentar, Pak Oh ya, Pak Benyamin. Dehe Biar saya lanjut dulu, jelaskan Pak Dehe dulu, lanjut biar dulu, Pak Dehe kelar. lanjut dulu. Ya. Biar kelar Pak Benyamin, nanti Oke, teruskan. oke. Karena dia mengaku anak Allah, sehingga dia dibawa ke Pilatus. Dan Pilatus mengatakan untuk pertama kalinya dia tidak mendapatkan salah dengan Yesus. Tetapi kedua ketiga kali karena dia kena tekanan, akhirnya Yesus itu akan dihukum mati sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi karena dia mengaku adalah anak Allah. Makanya nanti para tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat berkumpul untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan Matius 20 ayat 18 untuk seterusnya ayat pendukung dari Matius 27 ayat 1 tadi dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Sudah jelas. Sudah jelas. Kalau istilah ayat-ayat Alkitab ini sama dengan hormat paris saya kalau bagian hukum. Sudah Lalu di mana penebusan di mana, Bang Benyamin? Silakan Pak Benyamin keluarkan dalilnya. Silakan. Apa tuh? Saya ayat-ayat Alkitab itu, tapi kita harus akui ayat yang saya sebutkan tadi, sekalipun nggak persis saya letaknya di mana, tapi ada ayat yang berkata begitu, anak manusia akan diserahkan untuk menebus dosa umat manusia. Tapi pertanyaan, kalau yang dijelaskan Pak Dehe tadi, Pak Ustadz, saya setuju bahwa dia dihukum karena menistakan agama Yahudi, diserahkan, terus karena itu makanya dia disalibkan. Itu saya setuju. Tapi pertanyaan Pak Ustadz tadi, berarti dia karena salah. Nah, memang karena salah menurut persepsi imam-imam Yahudi. Kalau seandainya imam-imam Yahudi itu tahu kebenaran, nggak mungkin mereka menyalibkan Yesus. Memang karena dianggap melanggar sesuai dengan ini, Yesus datang seolah-olah ada hal yang baru yang bertentangan, apalagi mengaku-ngaku anak Allah menurut imam Yahudi, ya makanya dibilang dia menistakan. Kalau zaman sekarang menistakan agama ini orang begitu, akhirnya diserahkan tanpa tahu kebenarannya bahwa apa yang dilakukan itu memang sudah dituliskan, sudah dinubuatkan gitu, tanpa mereka sadari itu begitu Pak Ustaz. Tapi kalau ayat yang mengatakan anak manusia akan diserahkan untuk menembus dosa umat manusia, itu jelas ada itu. Itu di mana itu? Itu ada pasti ada itu. Saya nggak ngarang-ngarang itu. Wah, gak kuat berarti kau, Bang, argumennya. Kau nggak bisa tunjukin data. Ya nanti jadi nggak panjang, nanti kalah, nanti langsung Pak Dehe gitu loh. Tapi ada ya itu Pak Ustadz. Ada. Itu jelas Pak Dehe aku itulah. Pak Dehe itu tahu itu. Beliau kan suka baca Alkitab kan. Pasti ada itu. Itu ayat Paulus atau bukan? Itu Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong itu. Jelas kok. Waktu dia perjamuan kudus itu apa, perjamuan yang membagi-bagian roti kan di situ kalau nggak salah dia berucap seperti itu, anak manusia akan diserahkan, ini akan
ini lakukanlah sebagai peringatan bagimu, kan begitu. Itu jelas Pak Ustadz. Terus kalau Pak Ustadz bilang atau Pak Dehe bilang itu bukan untuk penembusan dosa, sekarang kita tanya, apa gunanya ada kebangkitan? Ngapain dibangkitkan kalau memang bukan untuk menebus dosa umat manusia? Kan itu logika dasar lah Pak Dehe. Itu kan logika abangku. simple, itu sederhana itu. Abangku Beneami, yang membangkitkan Yesus itu dia sendiri bangkit atau Allah yang membangkitkan? Allah Bapa, Allah Bapa, Allah. Bapa yang di surga. Bapa yang di surga. Berarti Yesus bukan Allah Bapa berarti ya? Yesus Tuhan, tapi dia bukan Allah Bapa. Itu semuanya ada di Alkitab itu, jelas. Ini yang bikin saya bingung Pak Dehe. Iya. yang Pak Dehe pahamnya beda, kau beda juga pahamnya, sama beda. Saya nggak Iya. tahu, saya belum nangkap pahamnya Pak Dehe ini apa loh. Saya belum nangkap dari tadi nih. Kalau Pak Dehe mengaku bahwa Yesus disalibkan itu bukan untuk menebus dosa manusia. Oke. Ada lagi Pak Dehe? Cukup di situ karena beliau tidak mengeluarkan dalilnya. Cuma gara-gara itu loh Pak Dehe. Itu kan jelas Pak Dehe akui nggak ada ayat yang mengatakan itu. Ada nggak? Akui Ayat dulu. apa itu, Bang? Kita laki-laki kita. Ada ayat itu. Ayat apa itu? Anak manusia akan diserahkan untuk menebus umat manusia. Inilah tubuhku. Inilah anggur. Lah, ini ada pertanyaan lagi di situ. Mengapa Yesus mengatakan inilah darahku, sementara yang dikasih anggur? Ya tapi kan itu kan namanya perumpamaan. Masa kita sedang kali itu menerjemahkannya Pak Dehe? Itu kan hanya gitu. perumpamaan, hanya Oh, untuk hanya mengilustrasikan. perumpamaan. Ya jadi kalau kita Pak Dehe kita akui ya, dari zaman perjanjian lama pun sampai perjanjian baru pun, apakah kita bisa mengartikannya secara harafiah semuanya? Kan tidak bisa. Termasuk Al-Quran, mana bisa kita artikan secara harafiah semuanya? Semua kalimat- Bisa kalau Al-Quran, nggak paham pasti ada kau. yang tidak bisa kan Pak Ustaz? Pasti ada yang tidak bisa kan? Pasti ada yang tidak bisa, saya bilang. Al-Quran Tidak itu bisa ada kita ilmunya, terjemahkan. beda dengan Bible. Bukan, maksud saya Pak Ustadz, bukan untuk menyerang Al-Quran. Maksud saya tidak semua isi kitab itu kita bisa terjemahkan secara harafiah. Karena di situ ada perumpamaan, ada kalimat-kalimat metafora. Pak Ustadz pasti setuju dengan Oh, kalau saya itu namanya takwil, ya ada kayak gitu. Ini kan, ya, oke kan berarti penjelasan saya. Ilmu takwil Iya. ada. Itu maksud saya. Nah, Pak Dehe tadi bertanya, darah yang dibilang tapi anggur yang dibilang. Nah, masa kita kayak debat anak SD jadinya kita harus menerjemahkan itu? Kan kita ngerti lah itu perumpamaan begitu. Oh, kan? perumpamaan. Jika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kanan. Masa kita ya udah tamparlah nih, terus ku kasih pipi kanan. Masa kita mau mengartikannya kayak begitu? Itu kan bukan sekolah kita kalau kayak gitu. Tidak berpendidikan jadinya kita kalau mengartikannya seperti itu. Terus kayak gimana pahamnya itu? Saya mau tanya. Ya berarti kan kalau seandainya ada orang yang jahat ke kita atau sirik, dengki dan segala macam, janganlah dibalas itu dengan kejahatan. Jangan dibalas dengan hal yang sama. Makanya Yesus bilang, terus apa upahmu? Kalau orang baik, kebaikan dibalas kebaikan, apa upahmu? Kan begitu. Makanya Kalau kejahatan saya dibalas bukan dengan gitu kebaikan. nangkapnya, Bang. Kalau itu bukan seperti itu saya nangkapnya. Kalau kamu ditampar pipi kanan, lalu kasihkan pipi kirimu. Jadi kalau ada maling ke rumahmu, ya dia curi motormu, maka kasih mobilmu, gitu. Ya nggak apa-apa kalau Pak Ustadz berpandangan seperti itu. Kalau mungkin itu gini, ekstrim. kalau ada maling, Ekstrimnya kalau begitu. ada maling culik anakmu, kasihkan istrimu, gitu maksudnya. Oke, nggak ada masalah itu Pak Ustadz. Tapi yang saya jelaskan begitu. Intinya gini Pak Ustadz. Bang Benyamin,
Ya. Bisa juga tadi juga Anda mengatakan, saya ikuti narasimu sekarang ya. Ya. Anda mengatakan itu adalah perumpamaan anggur itu adalah bukan darah. Itu perumpamaan. Oke, Ya, saya kira-kira ikutin. Saya untuk setuju. memperingati lah. Ya. Nah, saya setuju, bukan darah, tetapi anggur. Bisa-bisa juga tadi penebus dosa itu perumpamaan, bukan dosa yang ditebus. Bisa Apalah juga, Nah. bisa juga saya bernarasi demikian. Apalah perumpamaannya maksudnya? Ya, Maknanya apa? bisa yang lain, bukan dosa itu. Tetapi apa? Pak Dehe sebutkan apa? saya tidak menyebutkannya. Saya juga bisa bernarasi Kalau demikian. penyalipan itu jelas-jelas saksi matanya banyak, itu betulan terjadi. Apa kalau itu dibilang perumpamaan? Perumpamaan tentang apa? Maknanya apa? Bukan yang Anda katakan tadi bahwa apa itu? Apa tadi Anda mengatakan bahwa Untuk cawan memperingati bahwa anggur darah Tuhan Yesus itu, telah tercurah, itulah makanya kita iya, perjuangkan Anda dulu, mengatakan begitu tadi kan? anggur itu darah yang dikatakan Yesus Ya. hanya perumpamaan. Hanya perumpamaan. Lalu saya bisa berkata juga bahwa perumpamaan itu pengampunan dosa. Kan bisa juga. Gini loh Kan Pak bisa, Dehe. bisa juga. Darah diganti dengan anggur, diumpamakan dengan anggur untuk mengingat penebusan Yesus Kristus. Kalau Pak Dehe bilang itu untuk menebus dosa manusia itu adalah perumpamaan, apa? Umpamanya apa? Maknanya Ya, apa? saya Gitu loh, Pak. tidak Diganti apa? saya gitu. tidak menyebutkan apa karena Nah. takut dikatakan nanti fitnah. Saya nggak mau. Anda memancing saya pun saya tidak menyebutkan. Kan saya bisa Pak Dehe kan berarti nggak fair jangan begitu. ajarin Kalau ikan begitu. berenang gitu. Enggak lah, sudahlah ini. Apalagi yang mau kita ini kan? Udah jelas-jelas itu penebusan dosa karena penebusan dosa. Iya, di oleh sana karena itu dikatakan ada sama kebangkitan. seperti Sudah anak jelas. manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi. Digadaikan ke siapa itu? Kok minta tebusan dia? Penebusan. Bisa perumpamaan juga ini. Nah, itu Bisa. ada ayatnya Pak Ustadz, sudah dibacakan Pak Dehe itu kan jelas itu untuk penebusan. Oh sudah jelas itu loh. Bisa perumpamaan juga ini Pak Ustaz. Bisa perumpamaan juga. Saya ikutin narasi beliau. Berarti umpama juga itu nebus dosa itu ya. Iya. Bisa juga. Saya Bisa tidak pernah juga. bilang bahwa semua isi Alkitab itu semuanya perumpamaan. Saya tidak pernah bilang Pak Dehe dan Pak Ustadz, saya tidak pernah bilang, tapi di isi Alkitab itu ada sifatnya yang berbentuk perumpamaan. Tidak bisa semuanya kita artikan secara harafiah. Begitu loh. Saya rasa semua orang setuju dengan ini. Begitu aja kalau saya. Bisa juga, betul Tapi juga kalau kata Pak kita Dehe bilang, tadi, bisa kalau- aja berasumsi Bukan penebusan hal yang- dosa itu ada bukan secara harfiah gitu. Bukan gini loh Pak Ustadz. Oh, Hal oh. yang sederhana pun, misalnya bahwa penyalipan itu diputuskan dan dilakukan oleh umat Yahudi dan Pontius Pilatus, terus Pak Dehe bilang itu dilakukan oleh umat manusia, kan itu sudah jelas-jelas bukan perumpamaan, begitu loh. Enggak, Makanya tidak semua hal maksud itu perumpamaan perumpamaan. tadi Bang, penebusan dosa itu yang kubaca tadi bisa perumpamaan juga ini lama-lama. Apa perumpamaan tentang apa Pak Dehe? Pak Dehe kan nggak jelaskan lebih lanjut tentang itu. Itu kan jelas-jelas itu hal yang sederhana, tidak perlu itu diumpamakan, tidak perlu. Jelas menebus Tadi juga dosa umat manusia. jelas Itu jelas. memecah-mecah roti dan mengatakan ambillah dan makanlah. Inilah yang kuberikan kepadamu. Minumlah. Inilah darahku. Nah, perumpamaan juga toh. Ya tapi kan tidak semua, masa kita kayak anak-anak, masa semua case kita bilang case-nya sama? Masa kita kalau mau studi kasus-kasusnya sama semua kan enggak, konteksnya apa kita konteksnya disamakan semua. Iya, Kan beda nggak tipis begitu ini, lah kita Abang. berdiskusi Pak Dehe. Beda tipis ini ya Bang. Lalu dosa siapa yang sudah ditebus Bang? Saya bertanya. Dosa umat manusia yang percaya. Iya, mana kepadanya. buktinya di dalam Alkitab bahwa manusia sudah ditebus dosa?
Buktinya, Iya. wah ini nanti berkaitan dengan hal-hal yang kosmik yang nggak bisa, belum ada satupun kita ke sana. Jadi ya saya nggak mau. Anda bahas sama Pak Ustadz aja lah. Kalau gitu, Gimana mau jelasinnya? nggak bisa. Kalau siapa yang ditebus, ya itu kan kembali lagi ke keimanan. Berbahagia Iya, orang karena yang di tidak dalam melihat namun Alkitab percaya, tidak ada karena penebusan itu tanda-tanda kita pengampunan diselamatkan. dosa itu. Tidak ada. Gimana? Gimana Pak Di De? dalam Alkitab tidak ada tanda-tanda pengampunan dosa itu. Jika engkau mengaku berdosa, maka dosamu diampuni. Apa tanda-tanda orang yang sudah diampuni dosa? Nanti kalau sudah tidak hidup lagi, dia selamat apa enggak? Nah, itu Kan kelamaan. berarti kan kita bicara tentang hal-hal kalau yang kasusnya kosmik. itu sudah tidak ada lagi di dunia, Bang. Ya jadi kita bicara, makanya Pak Dehe jangan bahas hal-hal yang begitu, kita bahas yang ada Iya, yang di itu dunia yang masuk sekarang kita hidup ke ini doktrin, loh. Abangku. Masuk kita ke doktrin. Tidak Bukan ada. doktrin, keselamatan Iya, itu. tidak Sekarang- ada. Tidak Sekarang Pak Dehe ada saya tanya. satupun fakta Saya boleh tanya, di Pak Dehe? kolong langit ini bahwa sudah ada yang diampuni dosa. Tidak ada satupun. Saya tanya Pak Tidak Dehe boleh? ada satupun. Saya tanya Pak Dehe boleh? Saya ikutin narasimu, ya saya ikutin. Oke. Bahwa Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu orang mana yang sudah ditebus dosa itu? Orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Ya buktinya apa? Nah, kalau Pak Dehe tanya buktinya, ya kita harus selesai dulu hidup di dunia ini. Gitu loh. Siapa yang mau bahas Bantu, itu? kawan. Gitu, susah Pak Dehe, nggak bisa itu. Sekarang saya tanya sama Pak Ustadz. Kalau misalnya nanti di surga ada 72 bidadari, gimana mastikannya? Buktinya apa? Kan kita harus ke sana dulu. Itu sama Pak Dehe menanyakan hal-hal yang sifatnya begitu. Jadi janganlah kita berdiskusi hal-hal yang begitu. Lah kan kita dapat infonya dari pencipta surga itu. Nah, makanya Pak Ustadz tadi ditanya sama Pak Dehe bahwa ditebus manusia, ya Yesus yang ngomong begitu. Infonya ya Tuhan Yesus gitu loh. Kan sama kan? Tapi kalau Menembusnya ditanya, kemana? Enggak, terus kalau Pak Ustadz ditanya seperti pertanyaan Pak Dehe, apa buktinya? Ayo. Ya Pak Dehe tadi kan nanyanya menembusnya kemana? Lah, ditebus kan Pak Dehe bertanya bahwa siapa yang ditebus, umat manusia yang percaya kepadanya. Terus Pak Dehe lanjut menanyakan apa buktinya. Lah gimana coba Pak Ustadz kira-kira Apa kan itu jelas-jelas buktinya? nggak ada jawabannya. Kita mengaku Kita harus dosa mati kita, dulu, apa Pak buktinya Dehe, bahwa baru dosa kita kita merasa- sudah ditebus? Kan susah. Pak Dehe bertanya untuk jawaban yang Pak Dehe sendiri tidak ketahui jawabannya. Iya, Kan karena lucu, belum Pak dapat Dehe, jawaban gitu makanya loh. aku bertanya. Enggak, itu pertanyaan mencoba itu. Bukan mencoba. Nggak bisa. Jangan begitu. Makanya Sama kalau- kayak Pak Ustadz tadi, nggak bisa Pak Ustadz kita jawab begitu kan? Bang Kita harus Beneamin. kesana dulu baru kita bisa Bang jawab. Beneamin. Makanya kalau ada pendeta di PAPA, mereka menantang saya bertanya, lalu saya bikin mereka pusing 7 keliling. Kutanya seperti ini. Saya nggak pusing, itu pertanyaan tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, Pertanyaan dia yang harus nyuruh masuk bertanya, akal, kita Pak Dehe. tanya. Enggak. Pertanyaan itu harus masuk akal Pak Dehe. Kita nggak bisa begitu. Lah, ini masuk akal Bang. Abang kan Enggak. tadi mengatakan bahwa Diskusi yang sehat itu pertanyaannya harus masuk akal dan pertanyaannya ya dengan kalimat yang baik, begitulah. itu sudah baik pertanyaanku Bang, sesuai dalil. Sesuai dalil pertanyaanku. Nih Bang, ku baca ya. Saya nggak salah lo bertanya. Saya nggak sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa sih? Itu dasar pertanyaan saya dari tebusan ini. Enggak lah, nggak masuk akal. Sorry lah, itu nggak masuk akal buat saya, nggak masuk akal pertanyaannya. Berarti kita harus mati dulu baru kita. Berarti kita stop bertanya begitu ya. Nggak. Kalau
gitu. Kita cari pertanyaan yang lain. Lebih baik pertanyaannya itu nggak perlu diajukan ke siapapun sih. Oke. Saya permisi dulu, mau ke kamar kecil dulu sebentar. Iya, oke. Bang, saya boleh tanya nggak sama Bang Benyamin? Nggak, tapi Pak Ustadz setuju nggak saya bilang begitu tadi? Setuju kan Pak Ustadz kan? Benar nggak? Setuju kayak gimana? Pertanyaan Pak Dehe tadi kan itu pertanyaan yang tidak masuk akal kan? Begitu loh. Kalau kita ditanya buktinya, kalau di iman Kristen bahwa siapa yang percaya ditebus, siapa yang ditebus katanya kan ya umat-umat yang percaya kepadanya, makanya ditebus. Terus dia tanya buktinya apa kalau sudah ditebus, kan begitu. Itu sama kayak pertanyakan sama Pak Ustadz tadi. Kita kan berarti harus meninggal dulu, kan begitu kan? Nah itu kan pertanyaannya tidak logis. Pak Ustadz setuju kan itu? Setuju harusnya. Gini, kalau masalah surga, infonya itu dari Tuhan semesta alam. Kalau seperti itu, pada hanya minta bukti, harusnya buktinya itu Yesus menyampaikan dosa kau udah ditebus gitu. Sudah, Yesus sudah bilang begitu, makanya tadi saya sebutkan umat yang percaya, makanya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau begitu berarti ditebus dia. Tapi kan Pak Deher, pertanyaan selanjutnya adalah apa buktinya kalau dosanya sudah ditebus? Begitu loh Pak Ustadz. Kan itu pertanyaan konyol gitu loh. Saya rasa Pak Ustadz setuju lah untuk masalah itu. Pak Ustadz mau tanya apa? Saya mau tanya, ada agak-agak bingung saya gitu. Di situ ada Alkitab nggak? Nanti nggak